aku ngeliat sing lompat-lompat nih di sini sama di sini. Sini nih. Dua tempat ini sama ini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sinteria, para penikmat sinar misteri. Oke, kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Mas Sendo. Kemarin terakhir beliau bercerita bahwasanya ada sosok jin yang menyerupai ibu dari temannya ya. Dan itu lokasinya di rumahnya. Di rumahnya tuh. Dan kita tadi kan ngobrol-ngobrol ya. Ngomong-ngomong, kemarin Mas Sendo itu kan main lagi ke rumahnya Mas Ilham. Terus mereka berdua nonton hasil dari podcast kita yang kemarin. Ternyata makhluk itu datang lagi. Dan yang merasakan sampean sama Ilham ya. Dua orang. Notisnya dari mana? Katanya dari ada kucing yang Kucing tiba-tiba nengok. Jalan. Nengok nggak normal melilit. Terus si Ilham ngelihat. Terus nggak lama, serang beberapa detik merinding langsung. Nah, Seluruh berarti Mas Ilham itu udah hafal ya. Makhluk itu datang itu auranya seperti apa itu sudah hafal. Karena dia lokasinya ya di rumahnya. Di rumah itu. Dan masih di rumah itu. Dan masih di rumah itu sampai dengan detik ini. Betul. Nah, ngomong-ngomong Mas ya, melanjutkan dari yang kemarin. Betul. Itu kan lokasinya ada di rumahnya Mas Ilham ya. Iya. Berarti rumah yang beliau tempati itu adalah rumah yang, mohon maaf, bekas orang meninggal. Ya, betul. Yang ditunggu sama makhluk itu ya. Anomali itu. Makhluk anomali itu. Oke Mas, kemarin kan saya tanya di pekerjaan sampean yang sekarang. Betul. Apakah ada kejadian-kejadian yang unik, terlebih aneh dan di luar nalar? Di luar nalar ada Mas. Nah, banyak. Tak ceritain yang mungkin salah satu lah ya. Ya. Salah satu itu. Salah banyak juga nggak apa-apa Mas. Nanti salah semua Mas. Jangan dong. Oke, itu bulan puasa Mas sebenarnya. Bulan puasa kan katanya orang bulan puasa setan atau jin burung Mas ya. Diburung bener. Saya sebelumnya percaya. Tapi saya ngalami hal yang bisa dibilang aneh. Aneh karena pada waktu itu kan viral ada satu kasus dengan ya. Ada satu kasus itu ditemukan satu jenazah. Satu jenazah di Bendungan Semantok. Bendungan Semantok. Rejo. Oh, bendungan yang terbesar itu ya. Terbesar. Betul. Itu ditemukan satu jenazah. Ternyata setelah dicek itu korban mutilasi. Korban mutilasi. Betul. Mohon maaf, itu jenis kelaminnya apa? Itu untuk jenis kelaminnya wanita Mas. Wanita. Wah, ini kayak kasus yang barusan banget kemarin yang terjadi di Ngawi. Di Ngawi. Betul, ya. Hampir mirip, cuman bedanya yang di Nganjuk ini dia tangan Mas yang dipotong. Oh malah, berarti itu posisi jenazahnya itu utuh kecuali tangannya nggak ada. Kecuali tangan. Sama mukanya hancur. Mukanya hancur? Bukan hancur, lebih ke sudah membusuk di bagian wajah. Di bagian wajah? Iya. Oh, gimana itu Mas? Itu kebetulan kan saya punya teman juga di daerah Joso Mas ya. Dia cerita setelah ditemukan satu jenazah itu, cerita kalau ada beberapa warung yang di dekat TKP itu kalau malam disamperin Mas sama mungkin arwahnya korban. Arwahnya korban disamperin. Jadi semisal ini ada 3 warung Mas ya.
Jadi setiap malam beda hari itu pasti sampai Beda hari pasti salah satu dari warung itu didatengin. disamperin, betul. Oh. Itu menurut pengakuan teman saya, si korban itu datang sambil bilang, "Pak, tolong saya diantar pulang." Tolong saya diantar pulang. Betul, diantar pulang. Nah terus awalnya kan saya nggak percaya ya Mas ya. Saya nggak percaya, saya bilang, "Alah, puasa-puasa kok ada seperti itu." Ya toh? Terus nggak lama, selang 3 harian kalau nggak salah Mas, itu saya ngalami sendiri. Itu kondisinya jenazahnya sudah ditemukan ya? Sudah ditemukan. Sudah Gimana? ditemukan. Pengalamannya gimana Mas? Jadi itu sekitar jam 3 Mas. Jam 3-an itu saya setelah sahur. Jam 3 pagi berarti. 3 pagi saya setelah sahur. Saya ke satu ruangan Mas. Satu ruangan. Niatnya untuk, kalau orang Jawa bilang lurus nih boyok. Oh iya iya. Nah, iya. soalnya pas Ya, itu kan istirahat sebentar lah ya. Soalnya pas saat itu kan saya piket malam. Jaga malam. Nah, jam 3 itu bener ruangannya paling ya kecil sih Mas, kayak kecil banget, mungkin bisa untuk kalau satu motor masih masuk lah. Terus ada lampu tapi nggak begitu terang memang. Nah saya rebahan sebentar sambil nutup wajah gini Mas. Senutup-nutupnya gini kan masih ada cahaya tuh masuk. Bener. Masuk dek sela-sela lah. Tiba-tiba gelap. Tiba-tiba gelap. Tak pikir lampunya mati, soalnya kan wis remang-remang. Aku buka tangan, aku buka muka, nah, ngelihat ada satu sosok berdiri. Sosok apa? Nah, itu sosoknya Mas, kalau saya gambarkan sama persis kayak korban yang ditemukan itu. Sama persis? Sama persis. Dengan kondisi tidak ada tangan kanan kiri, sama mukanya sudah membusuk. Wow. Itu padahal bulan puasa loh Mas. Kok bisa gitu loh. Berarti Pak, kan sampean waktu penemuan jenazah, itu kan sampean juga berada di TKP kan? Tahu kondisinya kan? Tahu kondisinya kan? Tahu. Berarti yang menemui sampean itu bentuknya juga sama? Sama persis pas saat ditemukan. Nah, kan tadi dia bilang kalau minta diantar pulang, itu sama juga ngomongnya. Ngomong ke sampean juga gitu? Betul. Dia tapi nggak ngelihat saya Mas ya, dia ngelihatnya lurus ke depan. Kan saya di bawahnya, dia lurus ke depan sambil ngomong, "Mas, saya minta tolong diantar pulang." Astagfirullahaladzim. Apa yang Anda lakukan? Kabur Mas. Kaget Mas. Kabur aku langsung. Jadi sampean itu posisinya kan ada di bawah ya? Di bawah. Dia berdiri gitu? Dia berdiri di samping lah, samping tapi kanan. Nggak menghadap ke sampean ya? Nggak, jadi menghadap ke lurus ke tembok sebelah kiriku. Kayak di film-film horor gitu? Betul. Wah. Pandangannya lurus kosong, cuman ya kan mukanya kayak gosong gitu Mas. Gelap, hitam, abu-abu gitu. Terus tak lihat gini, dia ngomong, refleks, lari. Padahal sudah biasa, tapi kan kaget karena ya, kaget. Mau badan capek, kaget, lari, tanya ke temanku Mas, "Loh, kenapa Mas kok lari?" Awalnya aku nggak ngaku. Nggak apa-apa Mas, pengen lari-lari. Ya kalau di Logian nggak mungkin lari-lari jam 3 subuh. Benar. Nah, setelah itu besoknya kan masih piket malam, masih 11 malam. Ganti temanku Mas. Ganti temannya sampean. Itu masih jam 1-an kalau nggak salah, jam 1 setengah 2. Ganti dia ke ruangan itu. Ke ruangan yang tadi buat sampean istirahat itu ya. Betul. Ke ruangan yang tadi niatnya yang lurus nih boyok Mas. Baru naruh badan lurus, kakinya berat. Berarti kondisi itu masih, temannya itu kondisi masih masih sadar masih gitu sadar, masih bangun sadar. Baru dia gini terus ngerebahan gini kok tiba-tiba berat. Dia langsung nengok gini Mas. Nanti kakinya dia didudukin. Wah. Tapi ya pengakuannya temanku ya tetap dia pandangannya lurus. Jadi duduk sambil gini.
Ini lurus ke depan. Oh ini saya merinding ini. Itu gimana nggak bisa lari mas? Untungnya bisa lari, Mas. Untungnya bisa lari. Nggak ke jungkel itu sih. Logikanya harusnya Google, Mas. Kalau Iya. manusia. Ya, kalau Soalnya manusia. dia barangan. Semi hologram gitu ya. Goib terus. Sama lari. Turun. Tak tanya, kenapa Mas kok lari? Terus dia bilang, aku tahu Mas kenapa sampai kemarin lari. Selang besoknya kan itu berarti sama-sama belum ngaku ya? Belum ngaku. Nah. Jadi ada temanku lain yang gantian. Ini beda tim, cuman dia kan masuk malam. Itu mengalami hal yang sama juga. Alami hal yang sama juga. Sama-sama diduduki. Diduduki juga? Sama. Wah, gila sih. Gak ada kursi lah di situ. Kursinya dipakai tidur. Oh. Sofa kan. Mungkin gini, jengkel kali dia. Dia harusnya rebahan di situ. Kok dipakai? Betul. Akhirnya itu kubur semua. Terus nggak lama dapat kabar kalau sudah dimakamkan. Nah setelah dimakamkan itu sudah nggak ada gangguan lagi. Bukan gangguan sih Mas. Terakhir temanku itu di tempat yang sama, dia cuma ngecium bau harum. Oh di tempat mungkin kayak gini ya. Dia ucapan terima kasih gitu mungkin sudah disempurnakan gitu ya. Bisa jadi sudah diurus dengan baik. Itu berarti lumayan lama ya berada di tempat itu. Lumayan lama Mas. Soalnya sampai 4 hari loh. Kan namanya jenazah itu kalau bisa harus segera dikebumikan. Harusnya, cuman karena masih mencari tidak keluarga. Wajar. Meninggalnya tidak wajar pasti. Tapi itu ada keluarganya yang datang. Kalau informasi yang beredar sih tidak ada keluarga. Belum ada keluarga yang mengakui kalau itu anggota keluarganya. Oh. Belum ada yang mengaku. Itu kejadiannya sekitar tahun berapa, Mas? 2024. Barusan tahun kemarin betul. Wah. 2025 ya? Iya. Dan sedikit informasi, kita ngobrol ini ya, di dekat kita itu ada rumah sakit dan di dekat itu paling sekitar jarak 100 meter itu pemulasaraan jenazah. Kamar jenazah. Makanya kan aku udah amat pas sama jenazah sama barang itu sebenarnya. Semoga nanti saya pulang aman, doakan ya. Aman. Bismillah. Terus mungkin ada kejadian apa lagi Mas yang pernah sampean alami selain di tempat kerja atau mungkin di tempat kerja masih ada lagi? Di tempat kerja itu banyak Mas. Pasti rata-rata ya jam 12 ke atas. Itu aku pernah lihat di ruangan CCTV. Itu masih di tempat kerja berarti ya? Di ruangan CCTV itu sekitar jam 1:30 atau jam 2 pagi. Itu kan monitor banyak ya Mas. Monitor banyak, tak lihat satu-satu. Pertama nggak ada yang aneh, lama-lama kok aku ngelihat di satu titik kok ada yang aneh. Satu titik ada yang aneh. Kenapa kok aku bilang aneh? Itu ada bayangan kepala sama badan, tapi dia posisinya di plafon. Jadi kakinya di plafon, badannya menjuntai ke bawah. Kebalik. Awalnya tak pikir kameranya kotor Mas. Kameranya kotor, tak samperin. Berarti sampean amati itu Mas? Tak amati Mas, terus tak samperin. Tak lihat tidak kotor, terus tak lama Mas. Kotor kan, terus aku turun lagi, ngelihat lagi, kok masih ada, dan selang beberapa detik jalan. Oh, bayangan itu gerak. Jalan, muter jadi, di atas plafon. Iya, jadi muter. Jadi kan kalau kesorot CCTV Mas ya, dia ini muter gini loh, keliling. Itu di ruangan CCTV. Aku lihatnya di ruangan CCTV. Oh, sampean lihatnya di ruangan CCTV, tapi itu di ruangan yang lain. Ruangan lain. Oh, itu di kondisi di situ ada orang nggak? Ada, temanku tidur. Bukan tidur sih, dia kayaknya main HP. Tapi kepalanya di bawah gini. Berarti dia nggak sadar kalau di atasnya itu ada. Nggak sadar. Wah, terus tak video call Mas. Video call tak kasih lihat. Itu berarti di rekaman CCTV-nya ada Mas?
pada waktu itu ada, cuman karena kepentingan ini pekerjaan tak hapus. Oh, biar nggak takut lah ya kan. Betul, biar nggak menggiring asumsi. Nah, terus temannya sampean gimana itu? Kabur juga mas. Kabur juga. Kabur. Berarti posisinya dia masih ada di lokasi itu kan ya? Langsung lari. Kabur. Gila sih. Kabur nyari aku, wes dia minta ditemenin sampai pagi. Di lokasi sampai azan subuh. baru berani sendiri. Karena azan subuh baru aktivitas mulai normal. Mulai rame lah ya kegiatan orang-orang. Oh, mengerikan itu mas ya. Betul mas. Jadi di rumah di sini juga banyak mas tempat ini. Di sini di lokasi ini juga sering. Yang pernah sampean alami, kenapa tiba-tiba anginnya jadi dingin? Belah rumah kan sungai itu mas. Sampean lihat itu dah? Kerasa nggak sampean? Kerasa. Kenapa anginnya tiba-tiba jadi dingin? Ini merinding aku mas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk ardi wala fis sama'i wa sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lanjutin mas. Sampai sendiri ya itu. Kan bolong mas ya. Itu sekitar jam 12:30 kalau nggak salah. 1 pagi. Aku duduk di sini mas. Tiba-tiba saya naik bayangan lompat-lompat. What? Geleng-geleng. Nengok pala pocong. Nengok ke arah sampean. Aku yang nengok, dia gini sambil. Astagfirullahaladzim. Di sini sama di dapur. Nanti saya kasih lihat. Boleh mas ya? Nanti boleh, enggak apa-apa. Shoot aja. Itu dia ada di sekitar sini tuh sekitar 3 hari 4 harian mas. Lalu lalang. Tapi dia areanya cuma di sini sampai ke dapur. Kok sampean tahu sampai 3 hari? Soalnya yang ngalamin nggak aku toh. Yang ngalamin bukan sampean aja. Keluarga aku yang lain tuh di rumah ini juga ngalamin. Ngelihat sendiri juga. Habis itu terus udah hilang pergi gitu aja. Hilang gitu aja. Iseng kali ya. Setelah dipasangi dupa sih mas. Setelah dipasangi dupa. Oh. Nggak tahu terus hilang sendiri. Mungkin ya. Dupa pengusir mungkin. Bisa jadi mas. Itu kejadian juga pas aku. Ini hampir sama kayak ceritaku kemarin. Aku lagi goreng mas. Ya itu tiba-tiba ada kepala gini. Tapi ya sampean gorengnya ya jam segitu. Coba kalau jam 12:30 siang gitu. Paling geleng-geleng ya bocil-bocil main. Bocil cari ikan. Ya, bocil cari ikan. Kenapa aku bisa bilang itu barang halus atau makhluk halus? Logikanya gini mas, kalau ada orang nyetrum ikan di samping itu pasti kedengeran. Ya suara setrumnya. Suara setrum dan suara orang jalan. Sedangkan itu nggak jalan dan ini cukup dalam mas kalau dari sini. Nggak ada pancian nih. Gak ada tatakan untuk kaki dan dia lompat-lompat sambil geleng-geleng. Oh, itu nggak sampean tawarin kamu mau gitu lagi nggak? Untuk hari itu enggak. Soalnya saya buru-buru kembali ke kamar mau nonton video. Bagaimana reaksi Anda ketika melihat itu? Kalau jujur untuk itu aku biasa mas. Sudah paham itu apa biasa. Terus aku bilang yang penting nggak ganggu ke fisik aja. Oh gitu ya. Nggak ganggu ke fisik. Soalnya dulu yang di rumah lama itu aku juga pernah dikeloni pocong mas. Aku nggak tahu ada apa dengan pocong itu. Yang di mana itu? Di rumahku yang lama, aku lagi goreng nasi goreng. Nah itu rumahnya nggak beres. Gimana mas? Ini belum tahu ini. Ini sorry kalau agak mawut mas ya. Timelinenya ini flashback lagi ke rumah lama. Rumahku yang lama itu aku tidur malam. Pada saat itu kan masku pulang mas dari Surabaya. Malam dia pulang. Dia lihat aku tidur, dia ikut rebahan di sebelahku mas. Rebahan tiba-tiba kasur berat. Dia nengok ada di tengah, jadi aku terus masku di tengah ini kosong kasurnya. Tiba-tiba ada pocong menghadap ke arahku. Jadi aku mbak pocongnya depan. Wah, yes kayak ada depan gini. Tapi posisi aku tidurnya nggak tahu. Oh, posisi sama tidur merem gitu ya? Yang tahu kakaknya. Masku, betul. Masku cuman bilang kamu pergi sendiri atau saya usir.
Oh, berarti kakaknya emang ya nggak takut ya? Nggak takut mas, peka mas. Peka. Dia bisa berarti kayak mungkin hal-hal gini. seperti itu bisa. Mungkin karena sudah terbiasa akhirnya ya biasa aja gitu. Di rumah itu memang sudah terbiasa mas, satu keluarga sudah terbiasa. Tapi kan sampean tadi kan menanyakan ada apa sampai dengan poci, kenapa sering kelihatan. Mungkin sampai diingatkan kalau akan adanya kematian. Bisa jadi mas. Dari tanah kembali ke tanah. Ya, dari tanah kembali ke tanah. Cuman dari kecil kok sudah diingatkan saya agak gitu. Ya mungkin sampean biar lebih rajin beribadah mengingat kepada Tuhan. Betul. Ya, untuk teman-teman yang mohon maaf ateis, ya semua itu kepercayaan itu pribadi ya, tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Kalian boleh percaya adanya Tuhan, kalian boleh nggak percaya adanya Tuhan, itu urusan pribadi kalian. Tapi bagi saya pribadi, alangkah lebih banyak ketika kita percaya adanya Tuhan. Apa sih ruginya kita ketika kita mempercayai? Nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Kalau kita percaya, nanti ternyata setelah kita meninggal itu ternyata ada akhirat, ya kita nggak rugi. Betul. Tapi ketika kita nggak percaya, ternyata setelah kita mati ternyata ada akhirat, rugi. Nah, langsung masuk neraka paling bawah, lantai 7 paling bawah. Lantai 7 paling itu nggak pakai lift ya turunnya. Langsung terjun bebas mas. Terjun bebas. Langsung dikasih push kick jatuh bawah. Segila itu masa pengalamannya ternyata. Iya, kalau bilang sampai nyentuh fisik sebenarnya ada. Itu masih di rumah yang lama. Itu lagi-lagi saya lagi tidur. Kamar saya depan itu kan ada kaca mas. Ada kaca, kasurku di bawah, jadi posisi kepala itu di bawah kaca. Sebelum aku tidur, biasanya kan selambu tak tutup mas, atau tirai tak tutup. Itu tak tali ke atas, tak tali tak gantung. Itu baru jam 9 malam mas. Jam 9 jam 10 aku tidur, lampu padahal nyala, tiba-tiba gelap. Tiba-tiba gelap, terus ada yang nempel di dahi. Tak kira kan tirai itu mas, mungkin kena angin jatuh, atau kena kipas jatuh. Tapi kok lama-lama kok saya makin turun. Kalian tahu nggak itu? Apa? Rambutnya kunti mas. Astagfirullahaladzim. Ini merinding ini. Refleks, kabur, dobrak kamarnya bapak almarhum. Saman taunya dari mana? Saman yang lihat berarti. Jadi aku kan tidur mas, tidur ngadep ke atas. Itu kan tiba-tiba gelap. Kan aku risih mas. Kok saya semakin turun, aku melek mas. Itu rambut jalan ke bawah. Astagfirullah. Refleks aku lari, panggil ayahku. Kamar tak dobrak. Dia kaget, lihat aku panik. Ada apa? Tak ceritain. Aku tidur, tapi mukaku ditutupi rambut. Nah, kenapa kok bisa? Soalnya sebelah kanan kiriku kosong, rumah kosong udah 3 tahunan. Oh, sebelah kanan kiri rumahnya sampean yang lama itu rumah kosong. Oh, mungkin dari situ gitu ya. Dari situ dia turun ke bawah. Oh, nah ternyata si mbak itu ada di lantai 2-nya rumah kosong itu. Oh, lokasinya ada di situ. Dia iseng turun. Itu setelah itu kan gangguan nggak cuma itu mas, di hari yang sama. Setelah kena rambut itu ya. Nggak lama itu ganti ibuku mas. Ibuku itu dari belakang, dari dapur, itu diliatin terus sama si itu Mr. G. Yang matanya merah merona, badan penuh bulu dan bau lengur. Saya nggak tahu baunya sih. Atau bau singkong. Saya nggak tahu. Nah, jangan sampai lah. Itu. Jadi di hari yang sama kita mengalami suatu teror sih lebih tepatnya. Soalnya benar diganggu. Terus aku baru pertama kali lihat ternyata almarhum ayahku bisa seperti itu. Itu paham hal semacam itu ya. Beliau ngambil, jadi posisi mbak ini setelah kebangun dia kan kabur ke arah pohon jambu. Oh gitu. Kan aku punya pohon jambu. Kabur dan itu
sama ibuku tuh dikasih kawat untuk apa gantung baju cucian itu Mas. Nah dia nangkring di situ. Nangkring di situ. Yang tahu bapak itu tahu, terus nyuruh aku ngambil garam, nek kita bilang uyah gerasak. Uyah gerasak sama minyak zaitun. Sampai tahu bau uyah kok biar Mas. Ya. Itu sama bapakku didoain Mas. Minyak zaitun belum dibuka, masih tak kasih masuk kantong. Uyah gerasak didoain, dibuka, baunya langsung wangi. Baunya langsung wangi. Bau wangi. Padahal belum dikasih minyak zaitun. Belum dikasih apa-apa. Itu aku disuruh ngambil segem, disuruh melempar sisi-sisi apa depan-depan rumah. Terus dia si mbak ini kena lemparan toh, kabur ke belakang. Kembali ke asal. Enggak, ke belakang. Ke belakang rumah. Ngelewati si kawat itu, jalan di atas kawat. Sama bapakku minyak zaitun didoain juga, dibuka, dioles, kebakar minyak. Talinya kebakar. Si kawatnya kebakar. Kebakar langsung nyata. Kebakar langsung nyata. Demi apapun. Dan itu rame. Orang-orang tahu berarti. Tahu. Itu kok posisinya jam berapa Mas? Baru jam 10 Mas. Jam 10 malam. Jam 10 itu ya masih banyak orang ya? Masih banyak orang, dan pada saat itu memang perumahan atau ganggu itu rame, masih rame. Meskipun kanan kiriku kosong kan depan rumah masih ada. Orang-orang panik dong. Panik. Adanya nanyain ada apa. Terus setelah diceritain ya mereka nggak kaget, sudah biasa seperti itu. Oh, ternyata tetangga sekitar juga ada yang mengalami hal yang sama. Sama, banyak cerita Mas di komplekku yang lama itu. Itu kalau ceritanya di komplek yang lama itu kayaknya sama teman satunya itu seru kayaknya. Seru Mas, nanti digabung sama boleh. Si Mas siapa tadi? Ilham gitu ya. Dari kecil sampai kita besar sekarang ini, kalau main ke sana ya tetap. Oke Mas, terima kasih untuk waktunya. Kisahnya ternyata banyak sekali dan masih banyak lagi. Mungkin sekali. Bisa dibikinkan part 3 dan selanjutnya. Atau mungkin Mas nanti kalau mau kita cek langsung ke lokasi. Penelusuran. Betul, boleh. Gimana guys? Kalian mau nggak penelusuran? Nanti kita cek lokasi, penelusuran. Jadi ya kalian sudah tahu kalau memang itu lokasinya ada dan itu fakta. Dan mungkin penontonnya jenengan tahu lokasi itu, perumahan atau komplek itu pasti paham. Kalau orang sekitar Nganjuk mungkin paham ya. Paham. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Oke kawan-kawan, semoga apa yang kita ceritakan ini tadi bisa menjadi hiburan, dan kalau ada yang bermanfaat semoga dapat dijadikan ilmu tambahan untuk kita semua. Amin. Kembali lagi bahwasanya kita hidup ini berdampingan dengan hal yang tidak bisa kita lihat. Selama kita tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengganggu. Kalaupun toh mereka mengganggu, kita masih punya Tuhan untuk menolong kita. Oke, terima kasih Mas Endo. Sama-sama. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi sama temannya, sama bisa. Mas Ilham. Bisa. Oke, para Sinteria, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.